Itu pakai perkutut berapa biji kan biasanya kan digururkan kan biasanya cuma 5 bulan 4 bulan kan gitu. Nah itu perkututnya kata minimal tadi 5 ya. Iya. Oh walaupun belum sampai 1 tahun ya, 5 itu berarti. Minimal 5 karena 5 tadi menggambarkan sedulur papat limo pancer tadi, karena walaupun dia masih bayi dia tetap memiliki nafsu tadi, nafsu namanya angkoro, ludro, karena ketika di dalam kandungan kan dia tetap mengonsumsi sari-sari makanan lewat ibunya. Ada lagi? Tanyakan, Mas Anton, silakan. Pernah saya meditasi di Punden, saya dihampiri pocong. Waduh, pocong. Apakah ini tandanya dia ingin disempurnakan? Apa itu, Romo? Minta disempurnakan. Minta disempurnakan mungkin. Terima kasih Mas Anton. Jadi sebenarnya kata pocong ini kan datang di budaya kita ini setelah ada ajaran Arab masuk. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ini beberapa kali kita dimintai tolong saudara-saudara kita yang ingin membantu penyempurnaan sukma dari keluarganya yang sudah meninggal dunia, mulai dari yang ada di Solo Tigo, terus kemarin di siang tadi di daerah Turen Malang Selatan, terus besok tanggal 30 Oktober itu di Grobogan. Nah ini kita dimintai bantuan ya, untuk menyempurnakan sukma dari keluarganya yang meninggal dunia. Kalau di Solo Tigo dan di Malang Selatan ini kebetulan yang meninggal dunia ini adalah orang yang sudah sepuh, yang meninggal memang usianya sepuh. Istilahnya yang meninggal atau sedo winayah karena sudah wayai, sudah winanci. Tetapi kalau yang di Grobogan ini kebetulan meninggalnya karena meninggal terpaksa, yaitu karena tenggelam. Di video kita yang lain sudah kita sampaikan, kita bahas bahwasanya ada mati utomo, ada mati nesto, ada mati karena winayah winanci memang sudah waktunya, ada mati dipaksa, ini yaitu dibunuh, ya. Atau ada mati terpaksa karena kecelakaan seperti yang akan digerupkan tersebut. Nah, kita akan menjelaskan, akan kita bahas tentang ritual penyempurnaan sukma. Nah, ini di sanggar budaya kita ada Mas Hadi, Mas Anton, bisa mewakili para pemirsa kira-kira apa yang mau ditanyakan untuk supaya memperjelas bagi para pemirsa. Siapa dulu nih yang mau nanya? Mas Hadi, Mas Anton, silakan. Mas Hadi dulu, silakan. Rahayu Romo. Rahayu Mas Hadi. Ingin saya tanyakan sukma yang gimana yang disempurnakan itu? Apa sukma yang pas penasaran atau yang gentayangan kan juga ada. Sukma yang gimana maksudnya apa? Penjelasannya. Terima kasih. Mas Anton, ditanyakan. Apakah ada syarat untuk menjadi seorang penyempurna sukma? Itu aja, Romo. Terima kasih Mas Anton. Mas Hadi dulu, sukma yang bagaimana yang perlu kita sempurnakan? Kalau orang yang meninggalnya itu meninggal belum waktunya, entah itu karena dipaksa itu dibunuh, ataupun yang mati terpaksa,
kecelakaan, kecelakaan kendaraan di jalan, kecelakaan tenggelam dan sebagainya. Ini tentu perlu disempurnakan. Tetapi akhir-akhir ini juga perlu banyak sukma-sukma yang perlu disempurnakan. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu saya pernah diajari oleh guru saya sesepuh Semeru. Ini kita melakukan upacara penyempurnaan sukma untuk para pahlawan. Karena ketika pada waktu itu perang kemerdekaan, kan banyak pahlawan kita yang matinya mati dipaksa karena ditembak oleh musuh. Ya. Matinya mati dipaksa. Ini perlu disempurnakan. Terus juga kita menyempurnakan sukma-sukma yang dari korban tragedi 65. Jadi apa yang saya lakukan ini juga merupakan ilmu leluhur yang saya dapatkan dari sesepuh-sesepuh gitu. Jadi bukan sekedar pemikiran saya pribadi, tetapi konteksnya di dalam ajaran Jawa yaitu tadi harus memenuhi 3 hal. Fenomenalar atau hegologis, realistis atau kasunyatan, dan sesuai dengan serat teles atau alam semesta. Selain saya juga mendapatkan ilmu pengetahuan tadi dari guru-guru saya sebelumnya. Nah, akhir-akhir ini bangsa kita ini kan digiring mindsetnya oleh ajaran Dayo. Bahwasanya kalau orang mati nanti menjadi penghuni kuburan sampai pada hari yang ditentukan katanya. Sementara hari yang ditentukan tadi tidak akan datang. Kenapa? Karena alam selalu memperbarui diri. Tidak mungkin ada akan istilahnya itu alam kerusakan alam yang parah itu tidak mungkin itu, karena alam selalu memperbarui diri. Berarti apa? Di dalam ajaran Dayo yang menggiring mindset bangsa kita, orang mati ini di konsepnya diarahkan menjadi penghuni kuburan. Saya tidak sok tahu, saya tidak sok pinter, tapi ini kan konsep mereka. Saya juga tidak akan masuk ke ranah itu, ya. Tapi ini konsep mereka. Bangsa kita digiring bermindset seperti itu. Setelah mati nanti menjadi penghuni kuburan, tidak tahu sampai kapan hari akhir tadi. Satu yang bicara pun juga belum pernah mati. Ya. Setelah sekian ribu tahun juga belum terjadi hari akhir yang mereka ceritakan tadi. Akhirnya apa? Bangsa kita digiring untuk menjadi penghuni kuburan. Tidak tahu sampai kapan. Mereka terjadi kemelekatan terhadap raganya, menunggu di kuburan, menunggu raganya. Nah, bagi orang-orang yang kembali ke kesadarannya, tercerahkan oleh ajaran leluhur, ini kan menjadi kepikiran, waduh, saya juga tidak ingin jadi penghuni kuburan, dan saya juga tidak ingin keluarga saya yang sudah meninggal, entah itu bapak kita, ya, ibu kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang meninggal, kita tidak ingin menjadi penghuni kuburan. Ini yang perlu kita sempurnakan juga. Ini perlu kita sempurnakan. Ini yang perlu disempurnakan yang ditanyakan Mas Hadi tadi. Sehingga dari pengalaman kita dimintai tolong banyak orang, ada yang kita dimintai tolong karena memang meninggalnya itu meninggal winayah, karena memang udah tua. Tetapi keluarganya yang hidup tidak ingin bapaknya tadi menjadi penghuni kuburan, tidak tahu sampai kapan. Setelah itu ada juga yang kita dimintai tolong karena keluarganya itu kecelakaan. Entah itu kecelakaan di kendaraan di jalan, entah itu karena tenggelam. Ini yang perlu disempurnakan dengan konsep-konsep ajaran Jawa. Tentunya
ritual penyempurnaan sukma ini pun juga dengan 3 dasar tadi. 1 logis ya, tuni nalar. 2 realistis ya. Yang ketiga sesuai dengan serat teles atau alam semesta. Ini yang perlu disempurnakan. Sehingga kalau kita menyadari hal ini, tentunya akan banyak nanti para pemirsa yang juga ingin melakukan ritual penyempurnaan sukma. Terus yang ditanyakan Mas Anton tadi, syarat orang yang bisa menyempurnakan sukma. Syarat yang bisa menyempurnakan sukma adalah 1, keluarganya, bukan orang lain. Keluarganya sendiri. Kenapa? Ya, karena yang tahu karakteristik keseharian yang meninggal itu kan keluarganya. Karena dalam penyempurnakan sukma tadi ada penyempurnaan. Sehingga kalau dalam konsep ajaran Jawa, orang meninggal itu kan moksa. Harusnya moksa kita sebagai orang Jawa. Moksa, ini ada moksa independen. Jadi moksa karena kemampuan sendiri. Salah satunya diceritakan di serat Gajah Mada, di serat Jayabaya dan sebagainya. Bagaimana diceritakan pada waktu itu karena terjadi perbedaan pendapat antara Gajah Mada dengan Prabu Hayam Wuruk, dan waktu itu Gajah Mada mau dipanggil prajurit untuk menghadap raja, dan Gajah Mada merasa tidak sreg di hati, tidak berkenan di hati. Akhirnya dia keluar dari rumahnya, dia duduk bersila di depan rumahnya. Dia mengeluarkan api dari tubuhnya untuk membakar raganya. Diurai. Jadi moksa itu adalah ilmu mengurai materi. Di dalam tubuh kita itu ada anasir api. Kalau kita memang hebat ilmu kita, sakti kita, ya kita mampu mengeluarkan api dari tubuh kita untuk membakar raga ini, supaya raga ini terurai. Yang api kembali ke api, yang tanah kembali ke tanah, yang air kembali ke air, yang udara kembali ke udara. Nah, kalau kita tidak sakti, kita tidak punya kemampuan, ya kita bisa moksa, kita bisa mengurai raga kita dibantu. Yang bantu siapa? Yang bantu adalah yang hidup, keluarganya yang hidup. Sehingga tadi pertanyaannya Mas Anton, siapa? Bagaimana syaratnya yang bisa menyempurnakan sukma? Ya keluarganya. Sehingga selama ini ketika saya dimintai tolong orang untuk melakukan ritual penyempurnaan sukma, saya hanya memberikan arahan. Yang melakukan ritual, yang melakukan upacara penyempurnaan sukma, ini tetap keluarganya. Yang tahu tentang masa kehidupan yang sudah meninggal tadi. Yang tahu karakternya, bukan orang lain. Tidak mungkin kita akan mendatangkan orang nun jauh dari seberang lautan untuk kita mintai tolong menyempurnakan sukma leluhur kita. Tidak mungkin. Karena orang yang jauh dari seberang lautan tadi tidak tahu karakteristik tentang karakter leluhur kita tadi. Orang yang di seberang lautan tadi belum kenal dan tidak tahu keluarga kita yang meninggal dunia. Ini syaratnya yang menyempurnakan sukma. Jadi keluarganya sendiri. Bagaimana kalau yang meninggal tadi tidak punya keturunan? Tidak punya keluarga? Nah, tapi rasanya tidak mungkin lah. Yang meninggal pasti punya keluarga. Taruhlah dia belum pernah menikah gitu, tapi kan dia pasti punya keluarga. Ini yang punya kewajiban untuk melakukan ritual penyempurnaan sukma. Keluarganya, keturunannya gitu. Ini yang bisa menyempurnakan sukma. Sehingga bagi para pemirsa yang saya hormati, sehingga ketika saya dimintai tolong ya, ke beberapa tempat diminta tolong untuk ritual penyempurnaan sukma,
Saya hanya sekedar mengarahkan saja. Yang menyempurnakan sukma tetap keluarga dari yang meninggal tadi. Ada lagi ditanyakan ini? Oh, Mas Anton dulu, silakan. Untuk menyempurnakan itu sarana, alat sarana itu apa aja? Terima kasih Mas Anton. Mas Adi, silakan. Kalau menyempurnakan sukma itu, apakah kita datang ke pesariannya? Apa kalau orang meninggal seperti ditabrak sepur gitu, apa kita ke dari sepur itu tuh? Terima kasih Mas Adi. Sarananya, selama ini kalau yang saya pelajari dan dari berbagai serat kuno maupun yang saya diberi tuntunan oleh guru saya dulu, sarananya yang paling pokok, ini yang kita bicarakan paling pokok, yang penting-penting saja. Perkara nanti ada tambahan-tambahan itu biasanya siji desa mawa cara, lain desa lain tambahan caranya. Sarananya yang pokok satu, ini adalah bubur sengkolo. Ini melambangkan perjalanan hidup yang meninggal. Yang kedua, bubur poncowarno, melambangkan sedulur papat yang meninggal tadi, sedulur papat yang meninggal tadi. Ini untuk lambang perjalanan. Ini harus disempurnakan. Jadi bubur sengkolo ini lambang perjalanan hidup yang meninggal. Sekaligus ini juga lambangnya saudara empat semasa hidupnya. Raganya, ya. Kalau bubur poncowarno ini lambang saudara sedulur papat secara jiwa, secara psikis, secara spirit, ya. Nafsunya, ya. Ini sedulur papat bubur poncowarno. Ini sarananya. Setelah itu ada kembang telon, yang pokok, kembang setaman, cok bakal, terus burung perkutut minimal 5 atau sejumlah usia dari yang meninggal tadi. Nah, ini sarana utama. Terus ada tepung beras kuning. Kalau orang yang baru meninggal itu kan pakai beras kuning. Ini karena sudah berlalu, ini tepung beras kuning. Tapi pengalaman beberapa kali saya dimintai tolong, ini kadangkala ada kalau ini nggak bisa ada kalanya saya memakai tepung beras kuning, ada kalanya tidak. Nampaknya kalau yang saya cermati, yang memakai tepung beras kuning itu karena ini ada sebuah kendala-kendala kematian-kematian yang belum winayah atau winanci. Tapi ini pokoknya, ya, lebih baik ada itu, ada tepung beras kuning. Ini sarananya. Dari Mas Anton, pertanyaan ini sarananya. Sehingga biayanya juga tidak mahal. Perkara umpamanya ada ingin tambahan sebagai contoh, oh dulu yang meninggal ini suka buah apel, buah naga, ditambah boleh. Oh dulu yang meninggal tuh suka pakaian batik Sidoluhur sebagai contoh, tambah itu boleh. Oh dulu dia suka pakai sendal merek ini, boleh ditambah itu. Sehingga nantinya kan hal-hal semacam itu kan biasanya ada yang dilarung, ya,
ada yang diberikan pada yang hidup. Kalau itu siji desa mawa cara, lain desa lain cara. Sehingga yang tadi yang saya sampaikan kan pokok-pokoknya saja dulu. Ya. Terus siapa yang melakukan ritual penyempurnaan sukma? Yaitu keluarganya tadi. Sehingga tadi ada burung perkutut minimal 5. Yang melepaskan ya ini keluarganya. Burung ini adalah lambang dari sukma sejati. Burung ini kan berasal dari alam. Karena sesuatu hal akhirnya kan burung tadi dikurung. Ibaratnya sukma sejati masuk ke raganya manusia. Sehingga di dalam filosofi Jawa, ajaran Jawa dikatakan gambaran orang meninggal. Ini kan gambarannya begini kalau dalam ajaran Jawa. Yen kurungannya jebol, manuke mabur. Kurungan adalah lambang raga manusia, manu adalah lambang sukma sejati. Kurungannya jebol, maksudnya apa? Raga ini sudah jebol, rusak. Entah itu rusak karena sakit, entah itu rusak karena tabrakan, entah rusak karena kecelakaan, entah itu rusak karena tenggelam dan sebagainya. Sehingga ketika kurungannya jebol, manuke mabur. Manu ini kan dari alam semesta. Sehingga di sini digambarkan manuk tadi kita lepaskan kembali ke alam semesta. Begitu juga dengan sukma sejati kita. Dulu berasal dari alam semesta, dulu berasal dari sukma kawekas, dari sang Tuhan, sang Maha Hidup. Sehingga seperti burung tadi awal dari alam semesta, kita lepaskan untuk kembali ke alam semesta. Sukma sejati kita sebelum masuk ke kurungan ini dulunya kan dari sang Maha Hidup, dari sukma kawekas. Sehingga ketika kurungan ini sudah rusak, jebol, ya sukma sejatinya harus kembali ke sukma kawekas, ke sang Maha Hidup. Jangan sampai terkurung menjadi penghuni kuburan. Kalau kita mindset menjadi penghuni kuburan, kita kemelekatan menunggu raga. Sehingga akhirnya kan kalau kita rasakan, kalau kita pergi ke tempat-tempat kuburan kan seperti ada energi beda gitu. Ini bisa kita rasakan. Ya, walaupun kita semua juga belum pernah mati, tapi kan bisa kita rasakan energi tadi. Sehingga banyak orang cerita masuk kuburan merinding gitu. Akhirnya terjadi banyak cerita-cerita horor. Ini kan bisa dirasakan. Ya. Di ajaran Jawa kan tadi kan apa? Kasunyatan. Kasunyatannya apa? Bisa dirasakan. Ada energi lain ketika kita ke tempat-tempat pingit, ke tempat angker, ke kuburan. Ya. Ini realita. Ini kasunyatan. Ya. Terima nalar. Ya. Ini sangat masuk akal. Terima nalar. Dari alam semesta kembali ke alam semesta. Digambarkan burung tadi. Sang rasanya malah aneh kalau kita harus menjadi penghuni kuburan menunggu raga kita tidak tahu sampai kapan. Ya. Ini sarananya ya. Kalau ingin lebih jelas, lebih lengkap ya nanti para pemirsa bisa hubungi nomor HP atau WA kita. Yang jelas melakukan ini tidak harus dengan biaya mahal. Yang mahal itu ya itu tadi, kalau kita melakukan upacara ini terus setelah itu kita ngundang tetangga. Yang namanya ngundang tetangga kan harus ngasih makan. Entah itu dalam biasanya orang Jawa dengan tumpeng, dengan iwak ingkung, ya otomatis kan biaya kalau itu. Kalau ritualnya kan biayanya nggak banyak. Ini sarananya yang ditanyakan oleh Mas Anton. Terus Mas Hadi, di mana kita harus menyempurnakan sukma bagi orang yang mati kecelakaan? Apakah kita di kuburan ataukah di tempat kecelakaannya? Biasanya kita ada beberapa alternatif. Satu alternatifnya adalah di dua-duanya. Bisa di kuburan maupun di tempat dia mengalami kecelakaan. Energinya akan terasa nantinya. Dua-duanya. Atau di tempat kuburan.
Karena biasanya walaupun dia ini mati kecelakaan, mati terpaksa, dia kan masih ada kemelekatan dengan ragawinya, sehingga dia ini walaupun sudah menjadi sukmu, ya, dia masih ngikuti raganya, tetapi dia mau kembali nggak bisa. Kenapa? Karena raganya atau gambaran kurungan manusia tadi sudah jebol, nggak bisa dipakai kurungannya tadi, gitu. Sehingga ada yang punya pemikiran cukup di kuburan saja, ya. Tapi ada yang berpikiran di dua-duanya, di kuburan maupun di tempat kejadian kecelakaan, gitu loh. Karena kalau di tempat kecelakaan ini juga ada problem baru. Ya kalau kecelakaan lalu lintas, ya kecelakaannya di situ jelas. Kalau umpamanya kecelakaan karena tenggelam di sungai, Pak. Terus umpamanya dia kayak kemarin kasus di sini, ya, ini tenggelamnya di sini, ya, ketemunya di Karangkates sana, kecelakaannya di sini, gitu. Kan ada problem lagi, gitu. Atau tiga-tiganya berarti kan di tempat tenggelam maupun di tempat ditemukan jenazahnya, terus sama kuburan, ya semua tergantung dari kembali ke kemantapan yang hidup dan konsultasi dengan konsultan spiritual. Dan semua itu tergantung dengan biaya kan tentunya. Sekarang walaupun taruhlah biayanya nggak banyak menurut kita, ya, tapi kalau yang namanya beli burung perkutut kan juga ya mahal, itu relatif, Mas, ya. Ada lagi yang ditanyakan ini. Nih, silakan Mas Adi. Kalau semuanya kan ada supaya bayi yang digugurkan, itu menyempurnakannya gimana, Rom? Nah, kalau bayi yang digugurkan, ya, menyempurnakan bagaimana? Ya hampir sama tadi. Biasanya nanti digugurkan tadi kan tetap di kuburan, dikubur kan, ya. Ya. Itu cara hampir sama penyempurnaan sukmanya. Nah, biasanya kan ganggu. Kalau bayi yang digugurkan kalau nggak disempurnakan biasanya kan ganggu. Walaupun sampai kapanpun dia tetap di situ ganggu. Gitu. Karena memang berkali-kali kita sampaikan di dalam ajaran Jawa, urip iku langgeng, hidup itu kekal. Bayi yang digugurkan tadi kan dia hidupnya tetap kekal, hidupnya. Yang tidak kekal itu kan raganya. Kebetulan raganya kan digugurkan otomatis rusak hasilnya di sini. Sehingga tetap akan mengganggu, memang ya akan menjadi energi negatif, sehingga perlu disempurnakan. Bisa kita rasakan energinya. Nah begitu itu pakai perkutut berapa biji kan biasanya kan digugurkan kan biasanya cuma 5 bulan, 4 bulan kan gitu. Nah itu perkututnya berapa? Perkututnya kata minimal tadi 5. 5 ya. Oh, walaupun belum sampai 1 tahun ya, 5 itu. Minimal 5. Karena 5 tadi menggambarkan sedulur papat limo pancer tadi. Karena walaupun dia masih bayi, dia tetap memiliki nafsu tadi. Nafsu namanya angkoro, ludro. Karena ketika di dalam kandungan kan dia tetap mengonsumsi sari-sari makanan lewat ibunya. Ada lagi? Tanyakan, Mas Anton, silakan. Pernah saya meditasi di Punden. Saya dihampiri pocong. Waduh, pocong. Apakah ini tandanya dia ingin disempurnakan? Apa itu, Romo? Minta disempurnakan. Minta disempurnakan mungkin. Terima kasih Mas Anton. Jadi sebenarnya kata pocong ini kan datang di budaya kita ini setelah ada ajaran Arab masuk. Sebelum ada ajaran Arab masuk, ya, ini kan bangsa kita tidak mengenal pocong. Jadi leluhur-leluhur kita dulu sebelum ada ajaran Arab masuk itu tidak ada yang meninggal itu dipocong, tidak ada. Mereka moksa, ilmu mengurai materi. Nah, ketika ada pada masa-masa istilahnya
peralihan antara ajaran leluhur kita mulai tersingkir, tergantikan ajaran Arab. Ini leluhur kita ini baru mengenal kuburan. Di situ pun juga tidak dipocong, tetapi mereka dikubur dengan konsep sangkan paraning dumadi, jadi mujur ngetan ngulon. Ada yang dengan konsep manunggaling kawula Gusti, kuburannya bulat. Sehingga beberapa kali kita menemukan di beberapa daerah itu ada kuburan yang mujur ngetan ngulon dengan konsep sangkan paraning dumadi. Ini saya pernah lihat di di Mloro. Oh, yang paling banyak itu di Mojokerto. Di Saloko Gading. Ini kuburannya mujur ngetan ngulon. Ya. Terus saya juga pernah melihat kuburan bulat bunder di Bojonegoro, saya pernah lihat. Terus di Lombok saya pernah lihat kuburan bulat. Ini memakai konsep manunggaling kawula Gusti. Nah, ketika ini dikubur, ya, ini tidak dipocong, tapi dikenakan pakaian kebesaran ketika dia masih hidup. Maksudnya pakaian kebesaran itu pakaian kebesaran itu bukan pakaian kedodoran loh ya. Nanti saya bilang pakaian kebesaran, pakaian kedodoran. Nah, jadi pakaian kebesaran sewaktu dia hidup. Oh, dia dulunya raja. Oh, dulunya dia perangkat desa. Oh, dulunya dia pedagang. Ini kan pakaian, dia kan punya pakaian kesenangan semasa hidupnya, pakaian kebesaran semasa hidupnya gitu loh. Jadi pocong tidak dikenal di dalam budaya kita. Kalau ada energi entitas lain, ya makhluk gaib, entitas lain yang berwarna putih, ada namanya wedon. Sehingga ini masih simpang siur, benarkah makhluk gaib namanya pocong? Benarkah ada? Ataukah ini merupakan delusi dari manusia yang hidup? Karena dia melihat tetangganya kalau mati dipocong. Ketok-ketokan. Nah, yang sebenarnya ini adalah energi putih dari energi gaib yang berwarna putih tadi. Akhirnya karena terdilusi akan menjadi kayak pocong. Tetapi bisa juga yang disampaikan Mas Anton tadi, kan ini meninggalnya kan baru-baru ini kan, sudah dengan konsep peradaban pocong tadi. Barangkali dia sebenarnya minta tolong ke Mas Anton, tolong sempurnakan saya supaya tidak menjadi penghuni kuburan, kan begitu barangkali. Nih, ada yang tanya lagi? Nih, silakan. Tapi kalau seperti itu tadi Pak ya, kan Mas Anton lihat minta disempurnakan kan, Mas Anton juga nggak bisa Pak, kan bukan keluarganya. Ya, karena dia ngetoki Mas Anton, ya Mas Anton bisa, karena ada kesamaan energi alam. Kalau tidak ada kesamaan energi kan tentunya Mas Anton nggak bisa melihat. Oh, berarti kalau bisa melihat itu berarti bisa Pak ya? Ada sinergitas energi. Oh, oke. Masuk. Ada kan Mas Anton, silakan. Sudah. Oh, Mas Hadi ada lagi? Terima kasih. Nah, para pemirsa, ini tadi bahasan kita tentang ritual penyempurnaan sukma. Kita berharap keluarga kita yang sudah meninggal bisa kita bantu penyempurnaan sukma, supaya sukma sejatinya yang berasal dari sukma kawakas, dari Sang Maha Hidup, ini kembali ke Sang Maha Hidup. Yang digambarkan burung perkutut. Ya. Karena di dalam ajaran Jawa ada filosofi, ada ajaran. Raga manusia ini digambarkan adalah kurungan manuk. Ketika kurungan manuk ini jebol, rusak, otomatis manuknya mabur. Burungnya terbang. Seharusnya terbang kemana? Terbang kembali ke alam semesta. Nah, ketika raga kita sudah jebol, nggak bisa dipakai, sukma sejati kita atau burung kita, ya harusnya kembali ke Sang Maha Hidup. Karena sukma sejati nama lainnya adalah Sang
daya hidup, dia harus kembali ke sang maha hidup. Digambarkan tadi, dilepaskannya dengan melepaskan burung tadi. Ini bisa dirasakan. Karena banyak orang yang minta tolong kita dibantu untuk ritual penyempurnaan sukma, dia bisa merasakan keluarganya yang hidup. Tapi taruhlah ini tidak percaya sama sekali, tetap akan ada manfaatnya. Apa itu? Karena ini sesuai dengan serat teles atau alam semesta, ini akan memberikan keseimbangan ekosistem yang ada demi kelangsungan hidup dan kehidupan kita ke depan untuk anak cucu kita. Karena itu bagi para pemirsa, berkali-kali kita sampaikan ajaran Jawa adalah merupakan lifestyle gaya hidup, bukan way of life, pandangan hidup. Dan ini adalah menjadi sebuah kebiasaan yang berguna untuk keselarasan alam, harmonisasi mikrokosmos makrokosmos, untuk keseimbangan ekosistem alam semesta ini. Dan biayanya tidaklah mahal. Mudah-mudahan sampai suatu saat nanti ajaran luhur kita kembali berkembang, sehingga orang meninggal benar-benar bisa moksa. Entah itu moksa karena kemampuannya maupun moksa karena dibantu yang hidup, yaitu dengan cara dibakar, dibesmi kalau bahasa Jawanya, dan dilanjutkan orang Bali menjadi ngaben, sehingga tidak lagi diperlukan tempat khusus untuk mengubur. Karena dengan berkembangnya manusia yang begini pesat, kalau jasad manusia mati itu dikubur, kita akan banyak memerlukan tempat-tempat kuburan. Sementara dengan berkembangnya manusia, kita akan semakin kesulitan untuk mencari tempat untuk menjadi tempat kuburan. Yang kedua, secara hukum alam, sampah-sampah yang berupa ragawa tubuh manusia ini akan menjadi racun tanah, yang tentunya ini akan menjadi masalah tersendiri nantinya. Ternyata ajaran Jawa sudah lebih visioner. Padahal waktu itu jumlah manusia di muka bumi masihlah sedikit. Tapi ajaran Jawa sudah visioner ke depan. Coba kalau kita semua memakai ajaran Jawa, tentunya kita tidak akan kebingungan dengan lahan kuburan. Apalagi yang tinggal di kota. Sampai-sampai ada politisasi kuburan, ada politisasi mayat. Hanya karena katanya tidak seiman, dia tidak mau menguburkan. Padahal itu sudah tinggal mayat, sudah menjadi sampah yang harus disempurnakan. Nah, para pemirsa, mudah-mudahan pencerahan ini mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Kita kembali ke ajaran luhur kita. Kita kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dan bagi para pemirsa yang ingin melakukan upacara ritual penyempurnaan sukma, ritual penyempurnaan sukma untuk saudaranya, keluarganya yang sudah meninggal, lakukan sendiri boleh. Minta tuntunan kita lewat telepon boleh. Mendatangkan kita boleh. Semuanya bisa dikerjakan tanpa harus terpaku dengan biaya mahal. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.